Singkat cerita, Nabi Allah Ibrahim menikahlah dengan Siti Hajar, dikaruniai seorang putra yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Itu dalam sejarah. Tapi sebelum Ismail lahir, Nabi Allah Ibrahim itu seorang petani pengembala kambing yang sangat kaya, Bu. Pengembala hewan ternak yang sangat kaya. Belum ada tandingannya manusia sekarang seperti Nabi Ibrahim. Ibu nak tahu berapa jumlah hewan ternak Nabi Ibrahim? Tahu tak jumlahnya berapa, Pak? Ada yang tahu tidak? Cukup kita jelaskan berapa hewan kurban yang Nabi Allah Ibrahim korbankan setiap tahun. Makanya dikenal dengan peristiwa Idul Adha. Jadi setiap tahun Nabi Allah Ibrahim itu berkorban 1000 kambing, 300 domba, 100 onta. Dikit apa banyak, Pak? Banyak apa dikit? Setiap tahun 100 onta, 300 domba, dan 1000 kambing. Setiap tahun Nabi Allah Ibrahim korbankan. Saat itu Nabi Allah Ibrahim belum dikaruniai seorang anak. Aku tanya sekali lagi, Ibrahim itu walaupun Nabi manusia bukan? Manusia. Yakin Ustaz? Nah, karena Nabi Ibrahim ini manusia walaupun Rasul, sama seperti kita, ada khilaf dan salahnya. Sedikit bernada sombong ketika ditanya malaikat Jibril. Ketika dia mau memotong hewan ternak, 1000 kambing dipotong, 300 domba dipotong, 100 onta dipotong, diberikan semua rakyat yang ada di sekeliling itu. Malaikat Jibril turun. Jibril turun, ditanya kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim, mulia nian perbuatanmu. Motong hewan banyak tadi. Begitu mulianya perbuatanmu Nabi Ibrahim. Apa jawab Ibrahim saat itu belum punya anak? Jibril, jangankan hewan ternak, kalau saya punya anak akan kukorbankan demi ketakwaanku kepada Allah. Itu bahasanya, Pak. Walaupun taat tapi sombong. Jangankan hewan ternak, kalau saya punya anak akan kukorbankan. Singkat cerita, kita tarik sejarah. Pada malam ke-8 Zulhijjah, Nabi Allah Ibrahim bermimpi. Waktu itu Ismail kecil sudah lahir. Ibrahim, bayar nazarmu. Ibrahim merenung, ya Allah, apakah ini mimpi datang darimu atau dari setan? Malam ke-9 Zulhijjah, mimpi yang sama, Ibrahim, bayar nazarmu. Dia bertanya, apakah ini mimpi datang dari Allah atau dari setan? Pada malam ke-10 Zulhijjah, makanya hari raya Idul Adha itu jatuh pada hari ke-10 Zulhijjah. Nabi Allah Ibrahim baru sadar, oh dulu ketika aku belum punya anak, ketika Jibril turun aku berkorban, aku menantang, bahasa menantang Allah. Jangankan hewan ternak, kalau saya punya anak akan kupotong. Sadar Nabi Allah Ibrahim di situ, Bu. Makanya kita jangan basing berucap. Ya. Dah, saya potong singkirkan lagi cerita sejarahnya, pendek kan? Dia sadar bahwa itu perintah Allah untuk memotong Ismail. Dia temuilah Ismail kecil. Ditemuilah anaknya, tapi Ismail ini adalah calon seorang nabi yang waktu usia 11 tahun ditanya oleh Nabi Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fangzur maza tara. Wahai anakku, semalam aku diperintahkan oleh Allah bermimpi untuk memotongmu. Apa jawab Ismail? Tanda-tanda kenabian itu telah ada pada Nabi Ismail. Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang itu perintah dari Allah, silakan ayah memotongku, insya Allah akan termasuk golongan orang-orang yang sabar. Berat tidak ujian Ibrahim? Berat. Dah, itu ujian tentang anak. Belum lagi Nabi Allah Ibrahim diuji, dibakar hidup-hidup, Pak. Banyak ujian Nabi Allah Ibrahim, tapi dia lulus.
Dah, singkatkan, 2 saja. Itu nabi yang lulus, Pak. Ada nabi yang tidak lulus.